Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1 tentang bab 1 teks berita. Apa itu teks berita dan bagaimana penjelasannya? Kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas tentang teks berita, kita harus mengetahui kompetensi dasar apa yang harus kita kuasai. Yang pertama, 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks yang didengar dan dibaca. 4.1 menyimpulkan isi dari berita, mengembangkan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Kemudian kita ke 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca beritanya. Yang keempat, 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik dan kinesik. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, tujuan pembelajaran kita harus mampu, siswa harus mampu, 1. Memahami pengertian teks berita. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri teks berita. Yang ketiga, mengetahui unsur-unsur berita atau 5W dan 1H. Jadi pembelajaran pada kali ini yang harus dikuasai adalah ini, 3 ini ya. Kali ini yang kita bahas adalah memahami pengertian teks berita, mengetahui ciri-ciri teks berita, dan mengetahui unsur-unsur berita 5W dan 1H. Baik, berikutnya. Apa itu teks berita? Ya, di sini ada gambar ya, ada internet, ada radio, ada televisi, ada magazine, newspaper. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi intinya apa? Ada peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau telah terjadi. Nah, menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Jadi teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Intinya adalah peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi, yang terkini atau aktual. Sedangkan berita ya biasa kita temukan di surat kabar, koran ya, televisi, majalah, radio, dan media online. Nah, ini seperti yang sudah saya gambarkan, ada radio ya, ada lewat televisi, ada news atau lewat koran atau magazin atau majalah. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri teks berita. Nah, apa saja ciri-ciri teks berita? Yang pertama harus faktual, yang kedua harus aktual, yang ketiga harus menarik, yang keempat objektif, yang kelima bahasa baku, sederhana dan komunikatif, dan yang keenam adalah terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Apa saja yang dimaksud dengan faktual, aktual, menarik, objektif, bahasa baku, sederhana dan komunikatif, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian? Kita simak penjelasan selanjutnya. Baik, yang dimaksud dengan faktual adalah informasi yang disampaikan dalam berita harus benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini kata kuncinya, nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau opini berarti bukan. Kalau pendapat berarti bukan berita. Berita yang disampaikan tidak boleh bersifat membohongi dan memprovokasi masyarakat. Jadi faktual adalah fakta, dapat dibuktikan kebenarannya. Baik, yang kedua adalah aktual. Aktual apa? Aktual adalah informasi yang disampaikan dalam berita harus bersifat aktual. Apa artinya? Peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat. Artinya
berita-berita yang sekarang dibicarakan. Tidak boleh berita yang disampaikan lama atau basi. Sudah lama disampaikan itu berarti tidak aktual. Jadi aktual itu sekarang dibicarakan, hangat dibicarakan oleh khalayak umum atau masyarakat umum. Itu namanya aktual. Berikutnya, menarik. Menarik itu yang bagaimana? Bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa formal yang mudah dipahami. Menarik berarti mempunyai judul berita yang dapat menarik perhatian masyarakat, dan berita yang disampaikan menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi beritanya itu menarik, rasa ingin tahu untuk membaca berita itu atau mendengarkan berita itu. Itu namanya menarik. Yang berikutnya adalah objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta, tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi. Objektif artinya tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh orang lain, apa adanya. Itu namanya objektif. Baik, berikutnya, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Maksudnya apa? Bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, mudah dipahami dan tidak membingungkan ketika dibaca. Kadang-kala kan ada bacaan yang susah dipahami, tetapi untuk berita ini adalah yang sederhana dan komunikatif. Komunikatif artinya orang yang membacanya itu mudah menangkapnya atau mudah dipahami. Gitu ya. Baik, selanjutnya terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Maksudnya berita dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. Jadi ada urut-urutannya, ada waktunya. Ya, jadi tidak hanya sekedar berita, tetapi ada runtutannya, waktu dan tempat kronologi kejadian. Itu ada dalam berita. Baik, selanjutnya apa saja sih unsur-unsur berita itu? Setelah kita mengetahui tentang apa itu berita, kemudian apa itu sifat-sifat berita, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur-unsur berita. Ini saya menuliskan ada 5W1H. Apa itu 5W1H? Baik, kita simak penjelasan berikut ini. Baik, 1 ya, tadi saya mengatakan 5W1H. 5W-nya ada 5. W yang pertama adalah what. Apa peristiwanya? Nah, unsur berita yang pertama adalah what. Apa? Unsur berita ini mengacu pada apa yang terjadi. Apa yang terjadi? What. Contoh konkretnya seperti ini. Ada sebuah dump truck yang syarat muatan batu kali menabrak bus dari arah berlawanan. Jadi kalau mengandung what itu adalah peristiwa utama atau gagasan utamanya. Jadi jika kita mendengar peristiwa, berarti ini peristiwa apa? Yaitu berarti mengandung what. Oh, terjadi kecelakaan, berarti what. Peristiwa apa? Berarti what. Paham? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah who. W yang kedua adalah who. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Berarti ada nama orang. Unsur ini merujuk pada siapa yang terlibat, berarti ada nama orang ya. Contoh konkretnya, truk bernomor polisi B1001 BDA itu dikemudikan Bagio dengan kernet Ramlan. Jadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Tadi kecelakaan adalah what. Terjadi kecelakaan, what. Siapa yang mengalami kecelakaan? Siapa? Bagio dan Ramlan. Who berarti menanyakan orang. Baik, berikutnya. W yang ketiga adalah where, di mana terjadinya peristiwa tersebut. Unsur berita yang ketiga adalah di mana, where. Unsur berita ini mengacu pada di mana peristiwa kejadian itu terjadi. Contohnya, kecelakaan tersebut terjadi di Simpang 3, Pasar Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Ya, ini berarti apa? Ada tempat. Kalau tempat berarti menunjukkan where. Di masjid, di jalan, di pasar, di mall, berarti apa? Where, di mana. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, W yang keempat adalah when. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah,
Unsur berita keempat adalah when. Unsur berita ini merujuk pada waktu terjadinya peristiwa atau kejadian yang diberitakan oleh jurnalis. Waktu. Contohnya gini ya, peristiwa tersebut terjadi pukul 10. Waktu. Bisa kapan? Siang, pagi, sore, malam bisa. Jadi hal yang mengandung waktu berarti mengandung unsur when. Baik, sekarang W yang terakhir, baru 4 tadi ya. W yang kelima adalah why. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Why ya. Unsur berita ini mencakup ya untuk mengetahui penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalian harus mengerti bahwa why adalah mengapa. Ya, mengetahui penyebabnya. Ini contoh konkretnya. Peristiwa tersebut terjadi akibat sopir dump truck tidak bisa menguasai laju kendaraan. Jadi sebab berarti mengandung why. Jadi 5 W ya. Sekarang 1H ya. Yang terakhir adalah how. Bagaimana kronologi peristiwa tersebut. How di sini maksudnya adalah proses yang terjadi. Awal mulanya bagaimana kalau terjadi kecelakaan dan juga akibat yang ditimbulkan. Kalau sebab atau penyebabnya adalah why, tetapi kalau bagaimana urut-urutan kejadian dan akibatnya berarti mengandung unsur how. Contoh konkretnya ya, bus saat itu sedang terparkir di kiri jalan, di jalan menurun. Nah, ini namanya proses ya, tahapan terjadinya kecelakaan. Setelah menabrak bus, truk terus mendorongnya hingga menabrak sebuah warung dan gerobak dagangan di pasar tersebut. Ini masih proses terjadinya. Truk langsung terbalik dan menumpahkan isi batu kali yang dibawanya. Ini berarti tahapan ya. Akibat kejadian tersebut, Triyono langsung meninggal. Nah, ini juga masuk akibat. Jadi dalam unsur how ada 2, akibatnya apa, kemudian prosesnya. Kita ulangi lagi. Proses terjadinya bagaimana kecelakaan itu, kronologinya bagaimana. Yang kedua adalah akibat terjadinya kecelakaan itu. Akibatnya apa? Itu mengandung unsur how. Bagaimana? Sudah jelaskan? Berarti unsurnya berita ada 5W 1H. Apa saja? What, who, where, when, why, dan 1H adalah how, bagaimana. Jelaskan? Baik, tadi apa yang dimaksud dengan berita, bagaimana sifat berita, dan bagaimana unsur-unsur berita sudah Pak Kobra jelaskan. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.